Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka fihi ma yurdik wa a'udzu bika mimma yu'zik wa as'aluka at-tawfiqa fihi li an uti'ak wa la u'siyak ya jawadas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azkal anami Muhammadinil Mustafa wa aliyyinil murtada wa alihim al-adharin nujaba wal la'nud daimu ala adaihim munkiri haqqihim adh-dhalimina lahum la'nan la yanqadi abada. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada program Sajian Ramadan. Seperti biasanya kita akan awali kegiatan Sajian Ramadan ini dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan pada kesempatan kali ini kita akan bahas putar pertanyaan, yaitu kenapa ketika kita melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain bisa memunculkan rasa hasad, rasa dengki atau rasa iri dalam hati kita. Nah, yang pertama, perasaan-perasaan seperti ini atau kejadian-kejadian seperti pertanyaan yang telah kita sebutkan di atas tadi adalah hal yang lumrah dan mungkin sering terjadi. Bukan berarti hal ini bisa kita biarkan. Hal ini adalah hal yang sering terjadi yang mana kita perlu untuk menyelesaikannya dan mencari jalan keluarnya. Karena memang tidak jarang ketika seseorang melihat saudaranya, temannya, tetangganya, atau siapapun yang ada dalam kehidupannya mendapatkan sesuatu nikmat, terkadang seseorang merasa kenapa nikmat itu hanya padanya, tidak pada saya. Kenapa dia yang mendapatkannya, bukan saya. Bahkan terkadang ada orang-orang yang berpendapat, padahal sepertinya saya lebih baik daripada dia dalam ibadah, dalam kebaikan. Kenapa dia yang mendapatkan tersebut, bukan saya, dan hal-hal lain. Intinya hal ini akan menyebabkan atau menimbulkan penyakit hati yang perlu kita cari jalan keluar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang firman itu berisi tentang Allah mencegah dan melarang manusia untuk melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila matta'na bihi azwajam minhum wa. Yang pertama, wala tamuddanna 'ainaika. Jangan sekali-kali atau jangan pernah engkau melihat atau memandang, matamu engkau gunakan untuk memandang ila matta'na bihi azwajam minhum, kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami Allah berikan kepada orang-orang atau golongan tertentu. Zahratal hayatid dunia, yang berupa kenikmatan dunia, bunga pada kenikmatan dunia. Linaftinahum fi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan bahwa hal itu sebetulnya linaftinahum fi, untuk kami menguji mereka terhadap nikmat tersebut. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki dari Tuhanmu lebih baik dan kekal. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mana dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah janganlah kita melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa bagaimana kita melihat atau fokus terhadap nikmat yang kita miliki. Karena larangannya adalah pada jangan kita fokus atau melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Dan khususnya di sini
Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan nikmat itu berupa zahratal hayatid dunya. Kenikmatan-kenikmatan duniawi atau kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melihat pada kenikmatan yang sifatnya materi? Karena memang manusia pada dasarnya memiliki kerakusan terhadap nikmat-nikmat yang sifatnya materi, duniawi. Tidak akan pernah puas. Kita lihat seseorang ketika mencapai titik tertentu dalam status ekonomi atau kesuksesannya, biasanya ia ingin menambah, selalu ingin menambah, dan menambah. Karena pada dasarnya manusia memiliki rasa tidak puas, rasa selalu kekurangan terhadap hal-hal yang sifatnya materi. Oleh karenanya Allah SWT di sini yang pertama, selain melarang kita untuk melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain, Allah juga menjelaskan bahwa kenikmatan yang menjadi titik fokus di sini adalah kenikmatan yang bersifat kenikmatan duniawi atau zahratul hayatid dunia. Dan hal yang ketiga, poin ketiga yang bisa kita dapatkan dari ayat di atas adalah Allah juga menjelaskan bahwa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kenikmatan duniawi itu kepada seseorang hamba atau kelompok tertentu atau golongan tertentu, di situ adalah linaftinahum fi. Untuk Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang mendapatkan nikmat tersebut terhadap nikmat yang ia dapat. Jadi di sini ada tiga hal jelas. Yang pertama, kita untuk mencegah diri kita melihat kenikmatan orang lain. Dan jadi yang pertama di sini, bagaimana kita fokus pada nikmat yang kita miliki, hal-hal yang ada pada kita, yang sampai kita Allah SWT pada kita yang berupa kenikmatan duniawi. Dan yang kedua, kenikmatan yang digarisbawahi di sini adalah kenikmatan duniawi. Karena manusia pada dasarnya tidak akan pernah puas dengan kenikmatan dunia. Pasti ingin selalu kurang dan menambah. Dan hal yang ketiga di sini, yang poin ketiga adalah bahwa kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah kenikmatan yang tujuannya untuk menguji hamba nikmat tersebut. Kesimpulan dari beberapa poin penting ini adalah bahwa bagaimana seorang manusia fokus terhadap nikmat yang ia miliki, karena apa? Itu adalah ujian baginya. Bagaimana ia fokus terhadap ujian yang ada, yang ia dan ia bisa sukses untuk menjalankannya. Begitu juga seorang lain, kelompok lain, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun itu, ketika mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, mereka mendapatkan ujian bagaimana mereka bisa lolos dan selamat dari ujian kenikmatan yang mereka miliki. Dan hal selanjutnya mungkin terkadang orang bertanya, kenapa apa? Perasaan saya sudah melakukan lebih baik, saya sudah beribadah lebih baik, saya sudah berdoa lebih baik. Kenapa kok nikmat itu berada pada orang lain, bukan saya dan hal lainnya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ammal insan idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang mana pada ayat ini Allah SWT menjelaskan, adapun manusia idza mabtalahu rabbuhu, perlu kita garis bawahi bahwa ketika Tuhannya mengujinya, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya mengujinya, fa'amahu wa na'amahu, Allah memberikan kemuliaan baginya, nikmat baginya, fayaqulu rabbi akraman. Kalau manusia itu nanti diberikan hal-hal seperti itu, merasa bahwa oh Tuhan sedang memuliakanku, Tuhan sedang baik hati padaku, Tuhan sedang senang denganku. Wa amma, dan adapun manusia idza mabtalahu, jika diuji lagi, ada kalimat lagi Allah menjelaskan bahwa idza mabtalahu, ketika diuji, faqadara 'alaihi rizqa, dibatasi rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Manusia berkata, oh Tuhan ini sedang senang sama aku, sedang menghina aku, sedang tidak suka hati dengan itu. Hal yang bisa kita tarik bahwa di sini apapun yang kita dapatkan, entah itu kenikmatan, entah itu kemuliaan, entah itu pendudukan, atau mungkin rezeki yang mungkin sedang kurang, musibah, kesulitan, dan hal-hal lainnya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini itu konteksnya ada ujian.
Terkadang Allah SWT menguji hambanya dengan kenikmatan. Allah akan melihat apa yang akan ia lakukan dengan kenikmatan yang didapat. Dan terkadang Allah juga menguji hambanya dengan kesulitan, dengan kesulitan. Allah ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh hamba itu dalam keadaan sulit tersebut. Intinya, segala sesuatu, kenikmatan, ujian, cobaan, dan lain-lainnya, semua itu adalah ibtilaat atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Kenikmatan bukan berarti seseorang telah selesai dari ujiannya. Tidak, kenikmatan itu adalah ujian baginya. Begitu juga ketika seorang mendapatkan kesulitan, itu juga ujian baginya. Oleh karenanya, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada sajian Ramadan kali ini, bagaimana kita selalu memahami dan melihat segala sesuatu, kenikmatan, atau apapun yang terjadi pada hidup kita ataupun hidup orang lain adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan berarti ketika seorang mendapatkan kenikmatan, Tuhan sedang baik pada orang tersebut dan sedang tidak baik kepada kita, dan begitu juga sebaliknya. Intinya, segala bentuk hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya adalah ujian, dan marilah kita semua fokus pada ujian kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lulus dan sukses dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba-hamba yang selalu rela terhadap apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukran lakum, tahiyyati lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.